wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas D Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Theodora Nauli, NPM 016. Yang kedua ada Faramini Nur S, NPM 074. Yang ketiga ada Devi Rahmawati, NPM 113. Yang keempat ada Ari Dwi, NPM 188. Dan yang terakhir ada Salsa Mulia, NPM 215. Pengenalan terhadap pengembangan sistem dan analisis sistem. Yang pertama, introduction. Setiap saat, sebagian besar organisasi meningkatkan atau mengganti sistem informasi mereka. Perusahaan mengubah sistem mereka karena alasan berikut. Ada 7 alasan. Yang pertama ada perubahan kebutuhan pengguna atau bisnis. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, proses bisnis yang ditingkatkan. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, integrasi sistem. Dan yang terakhir, ada sistem menua dan perlu diganti. Sebagian besar proyek pengembangan perangkat lunak menghasilkan lebih sedikit, lebih mahal, dan memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Sebuah studi oleh Standish Group menemukan bahwa 70% proyek pengembangan perangkat lunak terlambat, 54% melebihi anggaran, 66% tidak berhasil, dan 30% dibatalkan sebelum selesai. Sebuah studi sistem manajemen Amerika mengungkapkan bahwa 75% dari semua sistem besar tidak digunakan. Tidak digunakan sebagaimana mestinya atau menghasilkan laporan yang tidak berarti atau data yang tidak akurat. Siklus pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis sistem. Langkah pertama dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem, di mana informasi yang dibutuhkan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sistem dikumpulkan. Kebutuhan ini digunakan untuk mengembangkan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem yang digunakan untuk memilih atau mengembangkan sistem baru. Laporan analisis sistem disiapkan dan diserahkan ke komite pengarah sistem informasi. Yang kedua ada desain konseptual. Selama desain konseptual, perusahaan memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna. Spesifikasi rinci yang menguraikan apa yang harus dicapai oleh sistem dan bagaimana cara mengendalikannya dikembangkan. Yang ketiga ada desain fisik. Selama desain fisik, perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pengguna ke dalam spesifikasi terperinci yang digunakan untuk mengkode dan menguji program komputer, merancang dokumen input dan output, serta membuat file database, mengembangkan prosedur, dan membangun kontrol ke dalam sistem baru. Yang keempat ada implementasi dan konversi. Semua elemen dan aktivitas sistem berkumpul dalam tahap implementasi dan konversi. Standar dan kontrol untuk sistem baru ditetapkan dan dokumentasi sistem diselesaikan. Ketika sistem operasional disampaikan, pengembangan sistem selesai. Yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Selama operasi dan pemeliharaan, sistem baru ditinjau secara berkala dan modifikasi dibuat ketika masalah muncul atau ketika kebutuhan baru menjadi jelas. Akhirnya dimodifikasi besar atau penggantian sistem yang diperlukan dan SDLC dimulai lagi. Saya Devi Rahmawati, NPM 113, akan melanjutkan pembahasan ke poin berikutnya yaitu people. Di poin ini kami akan membahas terkait orang-orang atau pihak-pihak yang harus bekerja sama untuk keberhasilan dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi. Yang pertama adalah manajemen yang berperan dalam memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan. Manajemen juga memiliki peran kunci lainnya seperti menetapkan tujuan dan sasaran sistem, memilih kepemimpinan departemen sistem dan meninjau kinerjanya, menetapkan kebijakan untuk pemilihan proyek dan struktur organisasi, serta berpartisipasi dalam keputusan sistem yang penting. Yang kedua yaitu pengguna. Pengguna berperan dalam mengkomunikasikan kebutuhan informasi mereka kepada pengembang sistem. Jadi nantinya kebutuhan informasi mereka ini yang telah disampaikan akan dijadikan sebagai bahan dalam pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu Komite Kemudi Sistem Informasi yang berperan dalam merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi.
Jadi, komite ini merupakan manajemen tingkat tinggi yang merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi, memastikan bimbingan manajemen puncak dan mengendalikan, serta mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan sistem. Yang keempat adalah tim pengembangan proyek yang berperan dalam merencanakan proyek dan memastikan penyelesaian tepat waktu dan hemat biaya. Tim pengembangan proyek juga berperan dalam mengkomunikasikan status proyek kepada manajemen puncak dan panitia acara. Jadi mereka harus sering berkomunikasi dengan pengguna dan mengadakan pertemuan rutin untuk mempertimbangkan ide dan mendiskusikan terkait kemajuan atau progres dari pengembangan proyek itu sendiri. Yang kelima ada analis sistem dan programmer yang berperan dalam memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, analis sistem membantu pengguna untuk menentukan kebutuhan informasi, mempelajari sistem yang telah ada dan merancang yang baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh programmer komputer. Nah, programmer komputer sendiri adalah orang yang menulis dan menguji program menggunakan spesifikasi yang telah dikembangkan oleh para analis dan memodifikasi serta mempertahankan program yang sudah ada. Yang terakhir yaitu pihak eksternal, seperti pelanggan, vendor, auditor eksternal, dan entitas pemerintah yang juga berperan dalam pengembangan sistem. Yang berikutnya yaitu sistem perencanaan pengembangan. Tanpa adanya rencana jangka panjang, maka dapat diprediksi bahwasanya sistem tersebut tidak akan tertata dengan rapi, akan menghasilkan sistem yang mahal dan tidak terintegrasi dengan baik, dan juga akan menyulitkan pengguna dalam mengoperasikannya. Sehingga di sini perencanaan itu dibutuhkan dalam suatu sistem pengembangan agar sistem lebih efisien dan terkoordinasi. Nah, ketika pengembangan tidak direncanakan dengan baik, perusahaan itu harus kembali ke fase sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan atau cacat desain. Nah, hal itulah yang mengakibatkan adanya penundaan dan pembengkakan biaya. Hal itu dapat digambarkan pada tampilan slide ini. Nah, semisalkan di sini ada 5 fase. Yang pertama ada fase sistem analis. Nah, di sini terdapat sistem persyaratan yang nantinya akan menjadi konseptual design. Namun, ketika sampai di konseptual design ini, ternyata terdapat celah atau persyaratan yang kurang, sehingga perusahaan itu terpaksa harus kembali ke fase sebelumnya untuk mengubah persyaratannya, lalu baru dapat melanjutkan ke fase berikutnya. Begitupun seterusnya, misalkan sampai di konseptual design lalu harus cetak biru atau blueprint untuk detail desain sistem untuk menghasilkan desain fisik. Nah, ketika sampai di desain fisik ternyata terdapat kesalahan cetak biru atau blueprint sehingga tidak memadai. Nah, perusahaan itu juga harus kembali ke fase sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan atau cacat desain tersebut. Nah, setelah diperbaiki, nantinya perusahaan barulah bisa lanjut ke fase yang berikutnya. Begitupun selanjutnya. Lalu, terdapat 2 rencana pengembangan sistem yang diperlukan. Yang pertama, ada rencana pengembangan proyek, yaitu rencana yang disiapkan oleh tim proyek, berisi analisis biaya manfaat, persyaratan pengembangan dan operasional, seperti SDM, hardware, software, dan finansial, serta jadwal kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi. Yang kedua ada rencana induk, yang merupakan rencana jangka panjang yang telah disiapkan oleh Komite Kemudi Sistem Informasi, yang menentukan sistem tersebut terdiri dari apa saja, lalu bagaimana itu akan dikembangkan, dan siapa yang akan mengembangkannya, serta bagaimana sumber daya yang dibutuhkan itu dapat diperoleh. Next slide. Yang selanjutnya yaitu teknik perencanaan. Di sini terdapat 2 teknik, yaitu PRT dan Graphic Gantt. Yang pertama yaitu PRT atau evaluasi dan tinjauan program teknik.
yang merupakan suatu cara untuk merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, kontrol, dan sistem jadwal kegiatan pembangunan. Semua kegiatan dan hubungan selanjutnya di antara aktivitas diidentifikasi dan ditunjukkan pada diagram PERT. Diagram PERT digambarkan dengan jaringan panah dan not yang mewakili aktivitas proyek yang membutuhkan pengeluaran waktu dan sumber daya, serta penyelesaian dan inisiasi kegiatan. Adapun critical path atau jalur kritis dalam PERT. Apabila terdapat aktivitas pada jalur kritis tertunda, maka seluruh proyek akan tertunda. Nah, apabila memungkinkan, sumber daya dapat dialihkan ke kegiatan jalur kritis untuk mengurangi waktu penyelesaian proyek. Yang kedua yaitu grafik Gantt, yaitu grafik batang yang digunakan untuk perencanaan proyek. Grafik ini menunjukkan kegiatan proyek di sebelah kiri, unit waktu di bagian atas, dan waktu setiap kegiatan digambarkan sebagai batang horizontal. Nah, di next slide ada contoh dari grafik Gantt. Next slide. Nah, ini merupakan contoh dari grafik Gantt. Di sisi kiri terdapat aktivitas atau kegiatan proyek yang akan dilakukan, lalu di bagian atas terdapat unit waktu. Dalam tahap perencanaan, grafik ini akan diisi dengan bar kosong dari tanggal mulai sampai tanggal penyelesaian yang diharapkan. Lalu ketika tahap proses pengerjaan, maka bar tersebut akan diisi atau diblok dengan warna biru ini sebagai bentuk realisasi dari perencanaan tersebut. Seperti itu. Next slide. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi, NPM 188. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan atau analisis kelayakan. Jadi, studi kelayakan adalah sebuah penyelidikan atau sebuah analisis untuk menentukan apakah praktis untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem baru. Yang selanjutnya adalah aspek penting yang dipertimbangkan selama studi kelayakan. Yang pertama ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi ini digunakan untuk menentukan apakah manfaat sistem mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Yang kedua, kelayakan teknis. Kelayakan teknis ini digunakan untuk menentukan apakah sistem yang diajukan dapat dikembangkan dengan teknologi yang tersedia. Yang ketiga ada kelayakan hukum. Kelayakan hukum ini untuk menentukan apakah sistem yang diajukan akan mematuhi seluruh hukum negara dan negara bagian yang berlaku, regulasi hak administratif, dan kewajiban kontraktual. Yang keempat ada kelayakan penjadwalan. Kelayakan penjadwalan ini menentukan apakah sistem yang diajukan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang dialokasikan. Yang terakhir ada kelayakan operasional untuk menentukan apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan yang diajukan, dan akankah para pegawai menggunakan sistem tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang penganggaran modal menghitung kelayakan ekonomi. Model penganggaran modal adalah sebuah teknik pengembalian atas investasi yang digunakan untuk membandingkan manfaat dan biaya yang diestimasi untuk menentukan apakah sebuah sistem bermanfaat biaya. Manfaat dan biaya yang tidak mudah dihitung, diestimasikan, dan disertakan. Jika manfaat dan biaya tersebut tidak dapat diestimasikan dengan akurat, mereka dicantumkan, dan kecenderungan dan estimasi dampaknya pada organisasi dievaluasi. Nah, terdapat 3 teknik penganggaran modal yang paling umum digunakan. Yang pertama ada payback period. Payback period ini adalah jumlah tahunan yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya investasi awalnya. Proyek dengan payback period paling pendek biasanya yang dipilih. Yang kedua ada NPV atau Net Present Value, yaitu seluruh arus kas masa depan yang diestimasikan didiskontokan kembali ke masa sekarang menggunakan tingkat diskonto yang merefleksikan nilai waktu uang. Biaya pengeluaran awal dikurangkan dari arus didiskontokan untuk mendapatkan nilai sekarang bersih atau NPV.
NPV positif mengindikasikan alternatif tersebut layak secara ekonomis. NPV positif tertinggi biasanya yang dipilih. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. IRR ini adalah tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0. IRR sebuah proyek dibandingkan dengan tingkat keberterimaan minimum untuk menentukan penerimaan atau penolakan. Proposal dengan IRR tertinggi biasanya dipilih. Masih terkait dengan penganggaran modal, berikut ini adalah tabel mengenai pengeluaran dan biaya operasi awal. Antara 65% dan 75% pengeluaran terkait sistem tahunan adalah untuk pemeliharaan sistem sekarang. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari CPU, periferal, perangkat keras komunikasi, perangkat input atau output khusus, biaya penggantian, perbaruan, dan ekspansi. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri dari perangkat lunak aplikasi, sistem bertujuan umum, layanan, dan komunikasi. Perbaruan versi pada perangkat lunak, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman, modifikasi, pengujian, dan dokumentasi. Yang ketiga ada staff. Staff ini terdiri dari penyedia, analis dan pemrogram, operator komputer, personal input atau konversi data, staf rekrutan, pelatihan, dan relokasi konsultan. Lalu yang keempat ada perlengkapan dan overhead. Terdiri dari formulir yang dicetak sebelumnya, perangkat penyimpanan data, perlengkapan yang termasuk kertas, toner, lalu ada utilitas dan kekuatan. Yang kelima ada pemeliharaan atau backup. Pemeliharaan atau backup ini terdiri dari pemeliharaan perangkat keras atau perangkat lunak, backup dan operasi pemulihan, serta perlindungan pasokan tenaga. Yang keenam ada dokumentasi. Dokumentasi ini terdiri dari dokumentasi sistem, dokumentasi program pelatihan, standar, dan prosedur pengoperasian. Yang ketujuh ada persiapan lokasi. Persiapan lokasi terdiri dari penyejuk ruangan, kelembapan, dan debu, keamanan fisik atau akses, lalu ada perlindungan api dan air, pemasangan kabel, kawat, dan stop kontak, lalu ada perabotan dan perlengkapan. Yang kelima ada pemasangan. Pemasangan ini terkait dengan ongkos angkut dan pengiriman, biaya setup, dan koneksi. Yang selanjutnya ada konversi yang terdiri dari pengujian sistem, konversi file dan data, operasi paralel. Dan yang terakhir ada keuangan. Keuangan ini terkait dengan beban keuangan, biaya hukum, dan asuransi. Selanjutnya, saya Salsa Mulia, NPM 215, akan menjelaskan aspek perilaku perubahan. Aspek perilaku perubahan ialah cara positif dan negatif orang-orang bereaksi terhadap perubahan. Nah, mengapa masalah ini terjadi? Pandangan individu atas perubahan, entah baik atau buruk, biasanya tergantung pada bagaimana individu tersebut terpengaruh oleh perubahan. Nah, apa sih faktornya? Yaitu satu, adanya ketakutan. Orang-orang yang menakuti ketidaktahuan, kehilangan pekerjaan, kehilangan respek atau status, kegagalan, teknologi dan otomatisasi, dan juga ketidakpastian yang menyertai perubahan. Yang kedua, yaitu dukungan manajemen puncak. Para pegawai yang merasakan kurangnya dukungan manajemen puncak terhadap perubahan akan bertanya-tanya mengapa mereka harus mendukungnya. Yang ketiga, yaitu pengalaman dengan perubahan sebelumnya. Para pegawai yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya akan lebih enggan untuk melakukan kerja sama. Yang keempat, yaitu komunikasi. Para pegawai tidak mungkin mendukung sebuah perubahan kecuali diberi dengan penjelasan tentang alasan adanya perubahan. Yang kelima, yaitu sifat perubahan yang mengganggu. Permintaan untuk informasi dan wawancara mengganggu dan menempatkan beban untuk orang-orang, sehingga menyebabkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendesak mereka. Yang keenam, yaitu cara perubahan diperkenalkan. Nah, perlawanan ini biasanya merupakan sebuah reaksi terhadap metode-metode dalam memulai perubahan dibandingkan perubahan itu sendiri. Yang ketujuh, yaitu ada bias dan emosi. Orang-orang dengan kelekatan ekonomi, petugas-tugas, atau rekan kerja mereka mungkin tidak ingin berubah jika elemen-elemen tersebut dipengaruhi.
Dan yang kedelapan yaitu karakteristik dan latar belakang pribadi. Nah, secara umumnya, semakin muda dan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka mereka akan lebih cenderung untuk menerima perubahan. Selanjutnya, yaitu bagaimana orang-orang yang menentang perubahan. Nah, perlawanan awal yang dilakukan biasanya tergolong keras, di mana yang ditunjukkan dengan kegagalan untuk memberikan para pengembang informasi, kelambanan, atau kinerja di bawah sadar. Nah, perlawanan ini biasanya berupa salah satu dari ketiga bentuk, yaitu agresi, proyeksi, atau penghindaran. Agresi. Agresi ini perlawanan terhadap perubahan yang dikehendaki untuk menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem. Seperti contohnya yaitu peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Yang kedua yaitu proyeksi, di mana proyeksi ini merupakan perlawanan terhadap perubahan dengan menyalahkan apapun dan segalanya pada sistem baru, sehingga sistem seolah-olah menjadi kambing hitam atas seluruh masalah dan kesalahan yang benar-benar terjadi atau yang direkayasa. Yang ketiga yaitu penghindaran. Dalam penghindaran ini yaitu mengabaikan sistem informasi akuntansi yang baru dengan harapan agar masalah atau sistem akan segera pergi. Yang selanjutnya yaitu mencegah masalah perilaku. Hal ini dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu yang ke-1, memperoleh dukungan manajemen, yaitu menunjuk seorang pendukung yang dapat menyediakan sumber daya dan memotivasi yang lain untuk membantu dan bekerja sama dengan pengembangan sistem. Yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, yaitu melibatkan pengguna. Mereka yang terpengaruh oleh sistem harus berpartisipasi dalam pengembangan dengan memberikan saran dan membantu untuk membuat keputusan. Yang keempat, yaitu menghilangkan ketakutan dan menekankan peluang-peluang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perhatian dan memberikan jaminan. Yang kelima, yaitu menghindari emosionalisme, yaitu hal ini dapat diredam dengan perilaku non-konfrontasional. Yang keenam, yaitu memberikan pelatihan. Penggunaan dan dukungan yang efektif tidak akan memungkinkan apabila para pengguna tidak memahami sistem tersebut. Oleh sebab itu, pengguna harus memahami sistem agar penggunaannya dapat efektif. Yang ketujuh, yaitu memeriksa ulang evaluasi kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar dan kriteria sudah sesuai dengan sistem yang baru. Yang kedelapan, yaitu menjalin lini komunikasi yang terbuka. Pada hal ini, siapapun yang terpengaruh oleh pengembangan sistem harus memiliki sikap percaya dan dapat melakukan kerjasama. Yang kesembilan, yaitu menguji sistem. Sistem tersebut harus diuji dengan tepat sebelum diimplementasikan untuk meminimalkan kesan buruk terhadap sistem. Dan yang ke-10 yaitu menjaga agar sistem tetap sederhana dan perlakukan sistem seperti manusia. Hal ini untuk menghindari sistem rumit yang menyebabkan perusahaan radikal. Yang ke-11 yaitu mengendalikan ekspektasi pengguna, yaitu sebuah sistem harus disikapi dengan realistis saat menjelaskan manfaat sistem. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Permintaan untuk pengembangan sistem merupakan sebuah permintaan tertulis untuk sebuah sistem baru atau peningkatan sistem yang menjelaskan masalah-masalah sistem saat ini, alasan untuk perubahan, tujuan, manfaat, dan biaya sistem yang diajukan. Adapun 5 langkah-langkah dalam analisis sistem yaitu penyelidikan awal, survei sistem, studi kelayakan, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, dan laporan analisis sistem. Pada hal ini saya akan menjelaskan tentang penyelidikan awal saja. Kemudian, 4 langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyelidikan awal merupakan suatu penyelidikan permulaan dalam menentukan apakah suatu sistem baru tersebut dibutuhkan dan layak.
Proposal untuk menjalankan analisis sistem yaitu suatu permintaan untuk menyelesaikan fase analisis sistem bagi sebuah proyek yang membuatnya melalui penyelidikan awal. Adapun tujuan penyelidikan awal yaitu menyelidiki setiap aktivitas pengembangan untuk menjelaskan masalah. Yang kedua yaitu membuat sebuah permulaan penilaian kelayakan. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Untuk langkah-langkah yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Berikutnya adalah mengenai survei sistem. Tujuan dari adanya survei sistem yakni yang pertama adalah mendapatkan pemahaman mengenai informasi, yaitu mengenai bagaimana operasi, kebijakan, prosedur, dan arus informasi dari perusahaan, dan juga mengenai bagaimana kekuatan dan kelemahan sistem informasi akuntansi dari perusahaan, dan juga apa saja perangkat keras atau perangkat lunak dan personal yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah membuat penilaian awal. Penilaian ini mengenai kebutuhan pemrosesan saat ini dan masa depan, dan juga untuk menentukan tingkat dan sifat perubahan yang diperlukan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan hubungan kerja dengan pengguna dan juga membangun dukungan untuk sistem informasi akuntansi. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan data mengenai sistem informasi akuntansi. Data ini diperoleh dari bagan organisasi dan manual prosedur. Selain mengumpulkan data, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, melakukan analisis kelayakan, dan membuat rekomendasi kepada manajemen. Berikutnya adalah mengenai keuntungan dan kerugian dari 4 metode umum pengumpulan data. Metode umum pengumpulan data tersebut yakni yang pertama adalah wawancara, yakni mengumpulkan jawaban atas pertanyaan mengapa untuk memastikan agar tidak menghasilkan informasi yang tidak akurat. Pewawancara dapat melakukan pendekatan dan persiapan sebelum melakukan wawancara tersebut dengan cara mempelajari tanggung jawab narasumber dan mencatat poin-poin yang ingin dia bahas, seperti bagaimana dia berinteraksi dengan sistem informasi akuntansi, bagaimana sistem dapat ditingkatkan, dan kebutuhan informasi dari orang tersebut. Selain itu, pewawancara juga perlu membuat janji, menjelaskan tujuan sebelumnya, menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan, dan datang tepat waktu. Hal ini sangat penting bagi pewawancara sebelum melakukan wawancara kepada narasumber. Pewawancara juga perlu membuat catatan, menambahkannya dengan kesan mendetail segera setelah wawancara, dan meminta izin untuk merekam wawancara itu merupakan hal yang sangat penting juga. Nah, kelebihan dari wawancara ini yaitu yang pertama, pertanyaan dapat diklarifikasi. Kedua, dapat menjawab pertanyaan mengapa. Kemudian yang ketiga, pewawancara dapat menyelidiki dan menindaklanjuti. Yang keempat, membangun hubungan positif dengan yang diwawancarai atau narasumber. Kemudian yang kelima adalah membangun penerimaan dan dukungan untuk sistem baru. Sedangkan kekurangannya yaitu memakan waktu yang cukup lama, kemudian yang kedua mempunyai biaya yang cukup mahal, dan yang ketiga kepentingan pribadi dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat. Nah, metode pengumpulan data yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini digunakan ketika jumlah informasi yang akan dikumpulkan itu sedikit atau kecil, dan informasinya didefinisikan dengan baik, diperoleh dari banyak orang atau dari mereka yang berada di tempat lain, atau dimaksudkan untuk memverifikasi data dari sumber lain. Kuesioner ini membutuhkan waktu yang relatif sedikit untuk dikelola, tetapi mengembangkan kuesioner yang berkualitas ini dapat menjadi tantangan dan membutuhkan waktu serta usaha yang signifikan. Kuesioner ini mempunyai kelebihan yang pertama, dapat anonim. Kemudian yang kedua adalah tidak memakan waktu. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan
cukup murah atau kecil. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan lebih banyak waktu untuk memikirkan tanggapan. Sedangkan kekurangan dari adanya kuesioner ini adalah yang pertama, tidak mengizinkan pertanyaan atau jawaban yang mendalam. Kemudian yang kedua, tidak dapat menindaklanjuti tanggapan. Yang ketiga, pertanyaan tidak dapat diklarifikasi. Keempat, impersonal atau tidak membangun hubungan. Kemudian yang kelima adalah sulit untuk dikembangkan. Serta yang keenam adalah sering diabaikan atau diselesaikan secara dangkal. Nah, pengumpulan data yang ketiga adalah observasi. Observasi ini itu digunakan untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan menggunakan pendekatan lain dan untuk menentukan bagaimana suatu sistem benar-benar bekerja. Sulit untuk menafsirkan pengamatan orang ketika orang yang diamati tersebut tahu bahwa dia sedang diamati, maka orang tersebut akan mengubah perilaku normal mereka atau membuat kesalahan. Selain itu, pengamat juga perlu mengidentifikasi apa yang akan diamati, memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan, mendapatkan izin dari narasumbernya, dan menjelaskan apa yang akan dilakukan serta mengapa dapat memaksimalkan efektivitas pengamatan. Serta tidak boleh membuat penilaian nilai dan harus mendokumentasikan catatan dan kesan sesegera mungkin. Kelebihan dari adanya observasi ini yaitu yang pertama, dapat memverifikasi bagaimana sistem benar-benar bekerja daripada bagaimana seharusnya bekerja. Kemudian yang kedua, menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, biaya yang digunakan cukup mahal. Dan yang ketiga, sulit untuk menafsirkan dengan benar. Serta yang keempat adalah orang yang diamati atau narasumber dapat mengubah perilakunya. Nah, berikutnya adalah pengumpulan data yang keempat, yaitu dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem ini itu menjelaskan bagaimana sistem dimaksudkan untuk bekerja, memberikan wawasan penting tentang masalah dan kelemahan. Pekerjaan analisis sistem itu didokumentasikan sehingga dapat digunakan di seluruh proyek pengembangan. Dokumentasi itu terdiri dari salinan kuesioner, catatan wawancara, memo, salinan dokumen, ataupun model. Model ini dapat berupa model fisik yang menggambarkan bagaimana suatu sistem itu berfungsi dengan menggambarkan aliran dokumen, proses komputer yang dilakukan, orang-orang yang dilakukannya, dan peralatan yang digunakan. Sedangkan model yang kedua adalah model logis, yang berfokus pada aktivitas esensial atau apa yang sedang dilakukan, dan aliran informasi bukan pada proses fisik, transformasi, dan penyimpanan data. Setelah pengumpulan data selesai, tim mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari adanya sistem informasi akuntansi untuk mengembangkan ide untuk merancang dan menyusun sistem informasi akuntansi baru. Untuk kekuatan akan dipertahankan dan kelemahan akan diperbaiki. Output atau akhir dari survei sistem ini adalah laporan survei sistem, yang mana laporan ini itu merangkum semua aktivitas yang terjadi selama survei sistem, termasuk semua dokumentasi yang relevan atau berkaitan. Laporan survei sistem ini itu didukung oleh dokumentasi seperti memo, catatan wawancara dan observasi, data kuesioner, tata letak dan deskripsi file dan catatan, deskripsi input dan output, salinan dokumen, diagram alur, dan juga diagram aliran data. Kelebihan dari adanya dokumentasi sistem ini menjelaskan bagaimana sistem harus bekerja. Sedangkan kekurangannya adalah memakan waktu yang cukup lama dan juga mungkin tidak tersedia atau tidak mudah untuk ditemukan. Berikutnya adalah mengenai studi kelayakan. Analisis dari kelayakan ini itu dilakukan untuk menentukan kelayakan proyek. Analisis kelayakan diperbarui secara berkala seiring dengan berjalannya proyek dan biaya serta manfaat menjadi lebih jelas.
Next. Setelah proyek melewati analisis kelayakan dan dianggap layak, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan mendokumentasikan persyaratan sistem. Kesulitan untuk menentukan kebutuhan informasi ini yakni yang pertama, proses yang menantang karena banyaknya dan beragamnya informasi yang harus ditentukan. Kemudian yang kedua adalah sulit bagi karyawan untuk mengartikulasikan kebutuhan informasi mereka atau mereka mungkin mengidentifikasi secara tidak benar. Kegagalan proyek itu disebabkan oleh sistem yang tidak memadai, tidak akurat atau ketinggalan zaman. Kesalahan penyusunan dalam dokumen penyusunannya akan semakin mahal untuk diperbaiki pada setiap tahap manufaktur berikutnya. Tujuan sistem itu merupakan elemen yang paling vital bagi keberhasilan dari sistem informasi akuntansi. Sulit bagi suatu sistem untuk memenuhi setiap tujuan. Keberhasilan suatu sistem seringkali bergantung pada kemampuan untuk mengatasi kendala organisasi. Kendala umum termasuk persyaratan lembaga pemerintah, kebijakan manajemen, kurangnya staf yang memenuhi syarat, kemampuan dan sikap pengguna, teknologi, dan keuangan yang terbatas. Untuk memaksimalkan kinerja sistem, kendala-kendala ini itu harus diminimalkan. Nah, terdapat 4 strategi yang digunakan untuk menentukan persyaratan sistem informasi akuntansi, yakni yang pertama menanyakan kepada pengguna apa yang mereka butuhkan. Hal ini merupakan strategi paling sederhana dan tercepat, tetapi banyak orang yang tidak memahami kebutuhan mereka. Mereka tahu pekerjaan mereka, tetapi mungkin tidak dapat memecahnya menjadi elemen informasi individual yang mereka gunakan. Terkadang lebih baik untuk menanyakan keputusan apa yang mereka buat dan proses apa yang melibatkan mereka dan kemudian merancang sistem untuk menjawab jawaban mereka. Kemudian yang kedua adalah menganalisis sistem eksternal. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa sistem yang ada. Hal ini itu untuk menentukan apakah suatu sistem itu dapat dimodifikasi atau harus diganti. Kemudian yang keempat adalah membuat prototipe. Ketika sulit untuk mengidentifikasi persyaratan, pengembang dapat dengan cepat membuat sistem untuk dikritik oleh pengguna. Pengguna mengidentifikasi apa yang mereka suka dan tidak suka mengenai sistem dan meminta perubahan. Proses berulang untuk melihat apa yang dikembangkan dan ditingkatkan terus berlanjut sampai pengguna menyetujui kebutuhan mereka. Persyaratan sistem informasi terperinci yang menjelaskan secara tepat apa yang akan dihasilkan sistem perlu dibuat dan dokumentasikan. Persyaratan didukung oleh contoh formulir input dan output, serta bagan sehingga pengguna dapat membuat konsep sistem. Ringkasan non-teknis tentang kebutuhan pengguna yang penting dan upaya pengembangan hingga saat ini itu sering disiapkan untuk manajemen. Tim proyek bertemu dengan pengguna, menjelaskan persyaratan, dan mendapatkan persetujuan dari mereka. Ketika kesepakatan tercapai, manajemen pengguna menandatangani dokumen persyaratan sistem untuk menunjukkan persetujuan. Nah, selanjutnya adalah mengenai laporan analisis sistem. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, laporan analisis sistem ini merupakan output atau langkah akhir dalam analisis sistem untuk meringkas dan mendokumentasikan kegiatan analisis. Laporan analisis sistem itu menunjukkan informasi yang biasanya terkandung dalam laporan. Keputusan dibuat hingga 3 kali selama analisis sistem. Yang pertama, selama investigasi awal, untuk menentukan apakah akan melakukan survei sistem atau tidak. Kemudian yang kedua adalah melakukan studi kelayakan. Hal ini itu untuk menentukan apakah akan melanjutkan ke tahap kebutuhan informasi. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian fase analisis untuk menentukan atau memutuskan apakah akan melanjutkan ke desain sistem konseptual. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian
kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.